Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Desa Nurfadila dari kelas MKN 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pengangguran. Tanpa berlama-lama lagi, simak yuk. Oke, sebelum mendalami materi, kita lihat dulu ya. Di sini ada namanya peta konsep tenaga kerja. Jadi penduduk itu ada pembagian dan klasifikasinya nih. Ada yang termasuk usia kerja, ada yang bukan usia kerja. Nah, penduduk yang termasuk usia kerja atau orang dewasa itu terbagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi lagi menjadi golongan bekerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran terbuka. Nah, orang yang bekerja itu ada klasifikasinya lagi. Ada yang bekerja secara penuh, ada yang bekerja tidak penuh. Nah, yang bekerja tidak penuh ini dibagi lagi menjadi setengah menganggur dan bekerja paruh waktu. Nah, secara lebih sederhananya gini teman-teman. Jadi anggaplah persegi panjang ini adalah kelompok adult population, jadi populasi dewasa sebesar 211,9 million juta, 211,9 juta. Nah, ini secara keseluruhan adalah penduduk dewasanya. Nah, mereka kan terbagi tuh penduduk, ada yang masuk ke angkatan kerja atau labor force dan ada yang bukan angkatan kerja, not in labor force. Nah, untuk yang pengangguran ini masuk mana? Nah, pengangguran ini termasuk ke dalam angkatan kerja, teman-teman. Walaupun mereka belum mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka itu masih masuk ke angkatan kerja karena mereka adalah orang yang bersedia untuk bekerja gitu, walaupun memang keadaannya mereka belum punya pekerjaan. Oke, kita tadi kan udah ngeliat ya peta konsep dari tenaga kerja tadi, ada yang termasuk usia kerja, ada angkatan kerja, dan pengklasifikasian lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari masing-masing pengelompokan itu. Yang pertama, usia kerja atau adult population. Jadi siapa sih orang-orang yang masuk ke dalam golongan usia kerja? Itu adalah setiap penduduk yang usianya tuh berusia 15 tahun atau lebih. Jadi kalau misalnya dia udah 15 tahun ke atas, dia tuh udah masuk ke dalam kelompok usia kerja. Lalu angkatan kerja atau labor force. Ini adalah penduduk usia kerja 15 tahun lebih, baik itu yang bekerja, punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, ataupun pengangguran. Nah, semua ini dimasukkan ke dalam angkatan kerja. Lalu siapa yang bukan angkatan kerja? Yang termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja itu adalah penduduk yang usianya tuh 15 tahun lebih. Tetapi mereka itu masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya seperti pensiunan, orang yang cacat secara fisik. Pokoknya yang bukan angkatan kerjanya adalah orang-orang yang memang usianya udah masuk usia kerja, tapi keadaan mereka itu tidak bisa membuat mereka melakukan pekerjaan gitu. Kayak misalnya orang tua nih, kakek-kakek atau nenek udah pensiun, itu kan mereka udah nggak mungkin ya bekerja, udah tidak mampu. Itu walaupun memang usia mereka udah di atas 15 tahun, udah usia kerja, tapi keadaan mereka itulah yang membuat mereka itu tidak bisa bekerja, sehingga akhirnya orang-orang ini tuh masuk ke dalam golongan bukan angkatan kerja. Setelah tadi terbagi, ada yang usia kerja, ada yang masuk ke dalam angkatan kerja, ada yang masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, sekarang tadi kan untuk klasifikasiannya berdasarkan usia sama keadaan ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi tentang kelompok bekerja sementara tidak bekerja sama pengangguran terbuka, apa perbedaannya. Nah, bekerja atau employed itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit itu 1 jam tidak terputus dalam seminggu. Nah, seseorang itu akan dikatakan bekerja kalau misalnya dia tuh kerjanya seminimal mungkin 1 jam tidak terputus dalam seminggu. Nah, itu baru dikatakan sebagai kelompok yang bekerja. Tapi ada juga nih yang termasuk ke dalam sementara tidak bekerja. Ini adalah keadaan di mana seseorang itu punya pekerjaan, tapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab. Bisa karena lagi sakit, cuti, nunggu panenan, nunggu kerja, dan sebagainya. Nah, ini orang-orang ini akan masuk ke dalam kelompok sementara tidak bekerja. Kalau pengangguran terbuka atau unemployed, ini adalah mereka yang memang tidak punya pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan. Termasuk mereka yang tidak punya pekerjaan tapi nyiapin usaha. Mereka yang tidak punya pekerjaan
dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, kondisi-kondisi itu akan tetap disatukan menjadi golongan pengangguran terbuka atau unemployed. Nah, untuk kelompok bekerja sama yang menganggur itu juga ada pengklasifikasiannya lagi. Jadi ada yang bekerja penuh, ini adalah mereka yang bekerja secara penuh, itu minimal 35 jam dalam seminggu. Nah, jadi orang-orang itu akan dikatakan bekerja secara penuh kalau misalnya mereka udah mencapai batas 35 jam dalam seminggu bekerjanya. Sementara golongan yang tidak bekerja penuh yaitu kebalikannya, mereka yang bekerjanya tuh di bawah jam kerja normal, jadi kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, ada juga kelompok setengah menganggur atau pengangguran terpaksa. Jadi mereka ini kerjanya di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam seminggu, tapi masih bersedia buat bekerja lagi, masih bersedia untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi ini adalah kombinasi dari bekerja tidak penuh tapi masih mau bekerja lagi. Berbeda dengan kelompok selanjutnya yaitu bekerja paruh waktu atau pengangguran sukarela. Jadi mereka ini bekerjanya sama seperti yang setengah menganggur tadi, bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu, tapi tidak mencari pekerjaan lagi atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Jadi part time gitu guys pekerjaannya. Teman kita tadi udah mengetahui nih pengklasifikasian dari tiap-tiap golongan dalam penduduk, terus kayak pengklasifikasian dari kelompok yang bekerja, kelompok pengangguran dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke penyebab dari pengangguran itu sendiri. Sebenarnya ada banyak faktor, tapi di sini ada 3 faktor terbesar ya yang paling umum, yaitu faktor ekonomi, teknologi, sama pendidikan dan keterampilan. Jadi penurunan daya beli masyarakat itu akan mengakibatkan penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja. Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung penciptaan lapangan kerja seperti pembatasan ekspor atau impor itu akan mempengaruhi industri tertentu. Jadi kalau misalnya daya beli masyarakat itu menurun, produksi dari perusahaan juga bakal menurun kan. Terus kalau misalnya ekspor dan impor itu dibatasi, otomatis produksi barang dan jasa di suatu perusahaan itu bakal menurun juga. Akibatnya apa? Kalau misalnya terjadi penurunan produksi, itu kan berarti ada tenaga kerja yang hubungan kerja itu akan diputus karena tadi kurang efisien gitu. Kalau misalnya produksinya tuh tidak sebanyak sebelumnya, tapi pekerjanya itu banyak seperti sebelumnya. Jadi ada beberapa pekerja yang akan di PHK. Oleh sebab itulah makanya daya beli masyarakat, terus kebijakan ekspor dan impor itu akan sangat mempengaruhi jumlah pengangguran yang akan terbentuk di suatu negara. Jadi kalau misalnya daya beli masyarakat turun, ekspor impor turun, perusahaan otomatis akan menurunin produksi. Penurunan produksi berarti pengurangan juga tenaga kerja yang dibutuhkan hingga akhirnya terjadilah PHK yang menyebabkan pengangguran. Seperti itu sederhananya. Nah, terus yang kedua, faktor teknologi. Kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia seperti mesin otomatis di pabrik atau kecerdasan buatan AI dalam layanan pelanggan gitu. Jadi makin modern teknologi sekarang, makin canggih, itu banyak juga tenaga manusia yang udah bisa digantiin tuh sama mesin atau sama AI. Nah, teman-teman pernah dengar nggak kalau dulu di suatu kota London apa di mana gitu di Eropa pokoknya itu ada pekerjaan yang mana mereka ini kerjanya ngetokin pintu rumah buat ngebangunin orang di rumah tersebut gitu. Jadi pekerjaan mereka adalah membangunkan orang-orang di kota. Nah, karena kemajuan teknologi sekarang udah dikenal tuh yang namanya alarm gitu, jam alarm, entah itu di HP atau jam waker biasa. Nah, akhirnya apa? Karena kemajuan teknologi tadi, orang-orang yang harusnya punya pekerjaan itu karena udah digantiin, jadi mereka juga nggak bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya tadi yang udah diganti mesin karena kan perusahaan itu pasti pengennya efisiensi ya. Kalau misalnya sesuatu itu bisa dikerjakan dengan teknologi dan hasilnya lebih bagus dibandingkan menggunakan tenaga kerja manusia, mereka akan menggantinya gitu dengan menggunakan mesin-mesin dan teknologi yang lebih canggih tadi sehingga banyak orang yang tenaga kerja
yaitu tidak dibutuhkan lagi gitu karena udah digantiin sama teknologi dan mesin. Lalu untuk faktor ketiganya itu adalah faktor pendidikan dan keterampilan. Jadi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja itu menyebabkan pengangguran yang cukup besar gitu. Banyak lulusan yang tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Jadi semakin hari memang perusahaan itu akan semakin selektif dalam merekrut pegawai ataupun pekerja, sehingga pendidikan dan keterampilan seseorang itu perlu diasah dengan begitu baik supaya mereka itu bisa menjual lah, bisa direkrut oleh para perusahaan itu, oleh pabrik-pabrik, oleh para perusahaan dan juga lembaga itu. Jadi faktor pendidikan dan keterampilan dari si pencari kerja juga akan sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya dia di pekerjaan tersebut, akan sangat mempengaruhi dia itu akan menjadi pengangguran atau tidak. Oke, tadi udah mengetahui soal penyebabnya nih. Sekarang kita akan lanjut ke dampak dari pengangguran yang pastinya dampaknya nih sangat-sangat negatif ya buat negara. Kita mulai dari dampak secara individu dulu deh. Nah, kehilangan pendapatan itu bakal ngurangin kualitas hidup dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti stres, depresi, dan tidak percaya diri. Melihat orang-orang sekitar yang berhasil mendapatkan pekerjaan, berhasil mencetak pendapatan yang besar, itu pastinya akan membuat seorang pengangguran itu akan lebih down itu, kualitas hidupnya juga akan menurun karena tadi lingkungan yang sangat-sangat kompetitif itu membuat dia itu akan tertekan gitu baik secara mental maupun fisiknya. Lalu dampak pada ekonomi. Terjadinya penurunan daya beli masyarakat itu akan menyebabkan kontraksi ekonomi yang lebih lanjut, sehingga pendapatan negara dari pajak berkurang, dan pengeluaran untuk subsidi dan bantuan sosial itu meningkat. Nah, kalau pengangguran banyak, itu artinya masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri itu juga makin banyak. Nah, negara kan pastinya ada memungut pajak dari pendapatan ya. Kalau misalnya penganggurannya banyak, PPH, pajak penghasilan itu juga akan menurun karena tadi orang-orang yang berpenghasilan, orang-orang yang punya pekerjaan itu dikit. Sementara pengangguran yang perlu diberikan subsidi dan bantuan sosial itu meningkat. Jadinya apa? Ekonomi suatu negara itu pun jadi rusak gitu, jadi nggak bagus karena pendapatannya berkurang. Sementara belanja dia buat memberikan subsidi dan bantuan kepada masyarakat miskin dan pengangguran itu meningkat gitu. Jadi nggak bagus juga buat ekonomi pastinya. Dan yang terakhir dampak secara sosial yang paling umum itu pastinya adalah tingkat kriminalitas yang akan meningkat. Karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, mereka akan putus asa. Nah, jadi mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka pasti melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti melakukan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Ketimpangan sosial yang semakin lebar, terutama dalam kelompok kaya dan miskin itu bakalan terlihat banget kesenjangannya. Oleh sebab itulah, kenapa pengangguran itu harus dikurangi, karena dampaknya itu sangat-sangat tidak baik untuk negara, baik untuk dia sendiri sebagai individu, dampak secara ekonomi maupun sosial. Nih, kriminalitas ini kan sangat-sangat sangat-sangat negatif dampaknya untuk masyarakat. Jadi memang pengangguran ini adalah masalah umum dalam perekonomian yang memang harusnya dikurangi. Tadi udah bahas soal pengklasifikasian dari setiap kelompok dari masyarakat. Terus kita udah bahas dampak pengangguran sama penyebab pengangguran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang menghitung tingkat pengangguran sama menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, untuk menghitung tingkat pengangguran itu, kita bagi jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Lalu untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, kita bagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah usia kerja dikali dengan 100%. Biar makin paham, kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, jadi ini adalah soal di bulan Juni tahun 2019 di tengah resesi.
itu dilaporkan bahwa ada 140.196.000 orang yang bekerja. Lalu ada 14.729.000 orang yang menganggur dan 80.729.000 orang yang bukan termasuk angkatan kerja. Nah, dari informasi ini kita diminta untuk menghitung jumlah populasi dewasa secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja, lalu tingkat partisipasi angkatan kerja sama tingkat penganggurannya. Oke. Jadi yang pertama kita diminta untuk menghitung jumlah populasi dewasa atau adult population. Nah, cara mengetahui jumlahnya kita tinggal masukin aja jumlah orang yang bekerja, jumlah pengangguran sama yang bukan angkatan kerja. Karena kan adult population ini ya jumlah secara keseluruhan, mau dia bekerja, menganggur, bukan angkatan kerja. Mereka semua termasuk ke dalam kelompok orang dewasa. Jadi tinggal kita jumlahkan saja 140.196.000 ditambah 14.729.000 ditambah 80.729.000 menghasilkan 235.654.000. Nah, ini adalah jumlah populasi dewasanya. Lanjut ke angkatan kerja atau labor force. Nah, di sini kita masukin jumlah orang yang bekerja sama yang menganggur. Yang 80 juta ini tidak kita masukin karena ini termasuk ke dalam, karena 80 juta ini adalah jumlah orang yang bukan angkatan kerja. Yang diminta di soal adalah jumlah angkatan kerjanya. Jadi kita keluarin si 80 jutanya ini. Kita tinggal jumlahin, kita cuma jumlahin 140.196.000 ditambah 14.729.000 sama dengan 150.925.000. Jadi ini adalah jumlah angkatan kerjanya. Oke, lanjut ke labor force participation rate atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, sesuai dari rumus di slide sebelumnya, kalau menghitung partisipasi angkatan kerjanya adalah labor force atau angkatan kerjanya dibagi sama adult population atau populasi orang dewasa. Nah, dari dua soal yang udah kita jawab di atas itu, kita bisa menghitung si partisipasi angkatan kerjanya ini. Jadi labor force udah didapat di yang B, itu 154.925.000 dibagi dengan jumlah populasi dewasanya udah terjawab di bagian A, yaitu 235.654.000 dibagi dikalikan 100 menghasilkan 65,74%. Ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja di negara tersebut, negara Amerika. Terus lanjut ke soal yang terakhir, yaitu menghitung tingkat pengangguran. Nah, mana di slide sebelumnya juga udah diberitahu kalau misalnya untuk menghitung pengangguran itu kita masukin jumlah pengangguran dibagi dengan labor force atau angkatan kerjanya. Jadi untuk jumlah pengangguran kan udah diketahui nih dari soal 14.729.000 dibagi dengan jumlah angkatan kerjanya. Di soal yang B udah terjawab 154.925.000 dikalikan 100 hasilnya 9,51%. Jadi ini adalah tingkat pengangguran di negara itu. Oke, jadi cukup sampai di situ ya teman-teman mengenai pembahasan di pengangguran di part pertama ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan yang tadi diberikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa membuat teman-teman semakin paham terkait materi di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.